Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum hidupin. Bentar ya. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini pertemuan terakhir nih. Selesai materi ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan ya tentang materi yang sebelumnya? Sebelum kita mulai materi yang kalau ada pertanyaan. Selagi menunggu juga teman-teman yang muncul. Modulnya belum dikirim ya? Modul belum. Saya belum. Saya mohon maaf ya. Saya sedang ikut sekitar dua pelatihan lagi yang belum selesai. Satu lagi tuh besok baru ujian. Yang satunya lagi Sabtu besok baru ujian. Jadi kerjaannya memang numpuk-numpuk banget. Dan ada dua lagi yang baru mulai. Jadi empat workshop ya sekali jalan. Jadi mohon maaf. Tugas juga tidak jadi saya berikan karena pertimbangan tugasnya itu seharusnya dikerjakan berkelompok karena memang harus didiskusikan dan ini kan tidak memungkinkan kalian untuk berkelompok sehingga itu tadi tidak jadi. Tapi hari ini kita bahas intinya adalah tugas tersebut adalah di komunikasi. Tentang komunikasi sudah dibahas ya sama Miss Lina ya. Saya hanya mengulang dan nanti udah belum? Kok pada diem? Sudah dibahas ya sama Miss Lina kan? Tentang komunikasi. Kok diem? Gak ada yang ngomong. Wida. Ya, Mei. Udah dapat materi komunikasi kan? Bagaimana sih berbicara yang baik, komunikasinya seperti apa harusnya? Udah, Mei.
lari. Oke. Oke, kelihatan? Belum, Miss. Belum, Belum. Miss. Belum. Kita kayak main petak umpet ya. Udah belum? Belum. Udah, Miss. Udah, Miss. Dia datang. Adi Allah, Bang. Oke. Mak, cari jilbabku, Mak. Siapa itu masih teriak-teriak carikan jilbabku, Mak? Diperhatikan ya mikrofonnya ya. Silahkan dihidupkan selama tidak mengganggu. Jadi begitu nanti mau bertanya, silahkan langsung bertanya. Oke, saya membahas beberapa poin sedikit saja. Ini nanti penting. Kenapa? Karena zaman sekarang dengan apalagi dengan masa pandemi COVID seperti ini, kalian juga nanti bakal mungkin tuh nanti wawancaranya by phone. Wawancaranya mungkin, nah seperti kita ini, via Zoom mungkin atau video call. Nah, jadi harus memperhatikan cara berbicara yang baik dan benar seperti apa. Apalagi kalau misalnya terlihat seperti ini, gerak non-verbalnya seperti apa. Jadi kalau verbal itu kan kata-kata ya. Nah, yang non-verbalnya. Nah, sebelum masuk ke slide, saya mau menjelaskan bahwa untuk nonverbal itu 70% ditangkap sebagai pesan dibandingkan yang verbal. Ya, jadi seperti saya nih ngomong sekarang, yang kalian lebih tangkap dari omongan saya bukan isi omongannya, tapi mungkin nih ekspresi muka saya, senyumnya atau apa, atau mungkin ngelihat, wah, Miss Lydia hari ini nggak terlalu ngejreng lipstiknya, minggu lalu ngejreng gitu misalnya. Nah, itu tuh termasuk nonverbal. Tampilan kita, gaya bicaranya, kayak saya nih, saya suka gerak tangan. Ini termasuk nonverbal. Kalau saya gerakin tangan, menguatkan misalnya, nanti saya tepuk atau saya ulang berapa kali hentakan, nah itu kan artinya memperkuat. Nah, berbeda orang, walaupun orangnya berbeda, tapi gerakannya itu biasanya secara umum ada yang bisa diartikan sama. Jadi biasanya orang lebih menangkap pesan non-verbal daripada yang verbal. Contoh lagi misalnya berkendara, pada bisa naik motor kan. Nah, kalian kan nggak ngomong, tapi begitu kalian mau belok kiri, kalian hidupin lampu sen kiri. Bener kan? Kecuali mak-mak, dia mau belok kiri, hidupin sen kanan. Nah, jadi begitu dia hidupin sen kiri, orang di belakangnya langsung tahu, oh ini orang di depan mau belok kiri. Terus begitu mau belok kiri, dia hidupin lagi klakson sekali. Itu tandanya, ini loh saat ini saya mau belok kiri. Itu ya artinya kan. Nah, walaupun tanpa kata-kata, ada peraturan yang berlaku secara umum, jadi orang tahu, oh iya, dia udah hidupin lampu ke kiri, udah klakson sekali, berarti nih dia mau belok sekarang. Nah, itu. Jadi, pesan itu nggak mesti pakai kata-kata. Bisa juga lewat, itu tadi, isyarat saja. Atau misalnya nih, apa ya, kalau orang yang Medan nih suka begini nih, orang Sumatera Utara. Tunjuknya bukan pakai tangan, pakai muncung katanya, pakai mulut. Gimana? Tuh, di situ tuh. Nah, pakai mulut. Nah, itu termasuk juga bahasa verbal. Nah, tapi ada beberapa bahasa verbal yang kita anggap tidak sopan, kurang sopan secara umum, hingga itu harus diagak-again. Diagak-again tuh bilangnya apa ya? Diwaspadai supaya tidak ceplos terjadi, dilakukan. Kenapa? Untuk beberapa kasus misalnya, kita nih kebiasaan suaranya kan logatnya, ada logat daerah, ada yang logat Batak kan. Begitu nanti wawancara by phone, terus keluar. Ya, halo, ada apa? Dari siapa? Atau cari siapa? Gitu ya kan. Di mananya rumahnya? Nah, itu logat-logat seperti itu yang mendayu-dayu. Nah, itu kalau bisa dari sekarang kalian latihan untuk dinetralisir. Terutama sekali untuk etiket
nanti kita bahas apa yang boleh dan tidak boleh saat bertelepon atau menerima telepon itu wajarnya seperti apa. Nah, untuk pertama sekali, balik lagi ke slide yang saya tampilkan, dilihat cara berbicara. Pertama sekali cara berbicara. Nah, cara berbicara harus diingat, ini merupakan cara menyampaikan pikiran dan perasaan secara langsung. Harus diperhatikan agar tidak salah dimengerti. Nah, makanya saya juga selalu bilang ke seluruh siswa saya ya, kalau saya bicara, silahkan. Begitu ada yang tidak mengerti, silahkan interupsi, nggak apa-apa. Daripada nanti dia nunggu, lupa, terus salah konsep selamanya. Ya, jadi kayak Hari Rizky nanti misalnya nggak ngerti apa, atau wah kayaknya nggak bener nih, Miss kok ngomongnya. Udah langsung, Miss, saya mau nanya, mau ini klarifikasi misalnya. Nah, silahkan. Yang lain juga silahkan ya, jangan takut-takut. Oke, selanjutnya, agar komunikasi bisa berjalan efektif, harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, untuk saya pribadi, selama di kelas ini, pilihan bahasa yang saya pakai, kadang-kadang levelnya tuh di atas di bawah standar, misalnya kalian mau apa gitu ya, masih pakai bahasa yang agar merasa kalian akrab, karena kalau saya ngomongnya formal sekali, nah itu nanti bakal terasa gap antara saya dengan kalian, jadi kalian juga mau nanya mau apa sungkan, bener kan? Tapi kalau lebih santai ngomongnya dengan bahasa pilihan yang lebih santai juga, pastinya kalian lebih nyaman. Jadi menggunakan bahasa yang baik dan sopan itu tetap penting sekali bahkan, makanya dimasukkan di poin nomor 1, pilihan bahasanya. Nah, dan ya jangan dilupakan, ini harus diingat baik-baik dengan siap. Kembali lagi ke pelajaran yang sebelumnya yang pribadi efektif, menempatkan diri sama dengan lawan bicaranya seperti apa. Jadi misalnya ngomongnya dengan atasan atau ngomongnya dengan pemilik perusahaan yang mau menerima kalian, tentunya level kesopanannya juga harus meningkat dibandingkan dengan ngomong sama teman. Kalau ngomong sama teman, kalian bisa manggil dia kunyu, bisa manggil dia apa gitu ya, dengan sapaan-sapaan sayang kalian. Nah, berbicara dengan atasan juga itu tadi. Kalau dengan teman boleh pakai kata ngomong. Saya mau ngomong apa? Nah, tapi kalau dengan atasan tentu kita nggak bisa pakai kata ngomong tadi. Walaupun ngomong ini masih dalam bahasa yang bisa dimengerti, tapi kita harus gunakan. Saya mau berbicara dengan Bapak. Ngerti ya? Ngerti bedanya ya? Oke, terus perhatikan situasinya, formal, non-formal, semi-formal. Kalau formal itu ya seperti itu tadi, wawancara kerja, atau kalian mau pidato gitu di depan umum dengan audiensnya masyarakat umum juga. Nah, itu berarti formal. Kalau non-formal ya sehari-hari dengan teman di rumah itu non-formal. Kalau yang semi-formal itu termasuk kita di sini. Saat belajar, itu termasuk semi-formal. Jadi formal, tapi juga nggak formal-formal banget. Sersan bilangnya, serius santai. Nah, itu masuknya ke semi-formal. Nah, terus yang harus diperhatikan lagi, nada bicara yang baik dan vokalisasi jelas. Nadanya baik. Tidak melengking. Jadi, suara-suara yang melengking harus belajar nih dari sekarang. Wah, suara saya supaya tetap enak didengar itu seperti apa. Jangan seperti cicitan tikus misalnya. Kan ada orangnya ngomong tuh kayak cuci. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau suara itu kan sebetulnya udah bawaan. Kita nggak bisa minta, wah suara saya kok lahirnya dengan suara yang cempreng seperti ini. Kok teman saya suaranya bisa ngebas. Nah, itu kan kita nggak bisa milih. Karena memang itu udah bawaannya kita. Udah apa yang ada pada diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah nih, mengatur nada bicaranya supaya baik. Dan yang paling penting vokalisasi. Vokalisasi itu ngomongnya nih, tiap kata tuh jelas. Ya. Dan apa yang bikin vokalisasi jelas, bikin ada bicara baik adalah itu tadi, ngomongnya yang teratur, ngomongnya sesuai target, sesuai sasaran.
Jangan buru-buru, ya. Dan jangan juga kepelanan kayak siapa? Kalau nonton Mak Betty, Wak Pecel yang jual pecel siapa? Ngomongnya terlalu lambat. Pak Selo. Ya, Wak Selo. Wak Selo. Mau beli apa deh? Ya, aduh, bisa brojol duluan kalau ada yang mau melahirkan kalau ketemu sama Wak Selo. Oke, nah ini juga penting. Serasi ekspresi wajah dengan ucapan. Jadi misalnya kalau kalian menunjukkan ketidaksukaan, ya udah pasang mukanya, ya nggak perlu jutek juga ya, tapi mukanya boleh datar, boleh netral. Kata-katanya juga tidak usah terlalu tinggi, tidak usah melengking. Khusus untuk ekspresi yang negatif nih ya, itu yang harus diatur sedemikian rupa. Nah, kalau untuk ekspresi yang wajar, yang biasa, misalnya bahagia, senang, apa. Nah, ini silahkan. Jangan mukanya ketawa, terus ngomongnya sesuatu yang, misalnya marah ya, marah. Tapi kita ketawa. Kamu memang ya, nggak bisa dibilangin. Nggak enak kan ngelihatnya kan. Kita marahin orang, tapi kita ketawa. Itu perasaan orang yang berhadapan sama kita tuh kayak, aduh, ini marahnya luar biasa. Pasti gitu ya kan? Nggak sesuai. Ekspresi muka, ketawa, tapi ngomongnya marah. Atau ketawa, tapi bilang, aduh, saya sedih kali. Semalam saya baru diputusin, hehehe, gitu ya misalnya. Nah, itu kan ada indikasi orang bisa bilang, wah ini orang gangguan jiwa atau gimana? Gitu. Mukanya senyum, tapi kata-kata yang keluar tuh malah ceritanya sedih. Nah, atau mukanya sedih, terus tapi ngomongnya, saya lagi seneng kok, nggak apa-apa, saya nggak marah kok, gitu ya. Jadi harus sesuai ekspresi dengan ucapannya. Terus yang harus diperhatikan dalam berbicara nantinya adalah tidak memonopoli percakapan. Ini susah nih. Buat orang-orang yang suka ngomong, suka ini, kan ada ya bawaan yang suka gitu, bawel gitu, nggak bisa diem. Nah, ini harus perhatiin banget. Memonopoli itu maksudnya dia terus yang ngomong, orang mau ngomong, dia ngomong lagi, orang ngomong, dia nyela lagi, gitu. Jadi terakhir orang lain nggak ngomong-ngomong. Nah, ini nggak boleh. Terus, tidak memotong pembicaraan orang. Nah, ini pantang ya, nyeletek. Kalau orang Jawa bilangnya tuh nyeletek. Orang Batak bilangnya apa? Menyela ya. Nah, ini juga nggak boleh. Kita lagi ngomong, terus tiba-tiba, ini. Nah, itu nggak bisa ya. Terus, tidak mencampuri percakapan orang lain jika tidak diminta. Jadi misalnya Agung sama Edi lagi Miss, ngobrol. apa nggak kedengeran suaranya? Hah? Suaranya nggak kedengeran? Ini gimana? Agung kedengaran kok. Kedengeran bagus. Kedengaran. Kenceng ya? Kedengaran, Miss. Kedengeran kok, Miss. Kedengaran kok, Miss. Oke. Coba dicek lagi yang bilang nggak kedengeran tadi. Udah dengar belum? Oke, saya lanjut ya. Nah, tidak mencampuri percakapan orang lain jika tidak diminta. Tadi saya bikin contoh Edi sama Agung misalnya lagi ngobrol, lagi cerita. Iya kemarin saya ngapelin cewek saya gini. Terus datang Bengi, cewek kau, gitu ya misalnya. Cewekmu kan gini. Nah, padahal nggak diminta memberikan komentar. Nah, tiba-tiba nyeletek di situ. Termasuk nanti misalnya di kelas masuk hadir gitu ya. Atau di rapat, atau di forum, atau di mana. Nah, saat ada orang berbicara, apalagi misalnya dosennya, atasannya, pimpinannya lagi berbicara, terus tiba-tiba nyeletuk gitu di belakang. Nah, itu sangat-sangat tidak sopan. Sangat-sangat harus dihindari. Ya, kan kebiasaan tuh anak sekarang. Mamanya ngomel, dia jawab. Nah, itu biasanya kebawa saat kerja dan kebawa saat di dunia pendidikan, dunia pelatihan. Nah, ini harus ditahan ya, ditahan-tahan mulutnya. Nah, selanjutnya dalam kelompok. Nah, seperti tadi misalnya di kelas, di ruang rapat, di tempat kerja, tidak ada forum dalam forum. Jadi, jangan bikin kelompok lagi. Kan udah kelompok besar. Nah, jangan bikin kelompok lagi.
Jangan ngerumpi lagi, apalagi ketawa-ketawa. Nah, kenapa nggak boleh ketawa lagi di tempat orang rame? Karena bisa menyinggung perasaan orang lain. Orang yang nggak ikut ngobrol sama kalian bisa baper. Bisa merasa kalau dia yang lagi diceritain, dia yang diketawain. Bener nggak? Ya kan? Nah, ini. Dan yang harus diingat, yang harus sangat-sangat diingat adalah pribadi yang efektif, komunikasi yang efektif, yang baik itu seperti apa adalah perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan dengan sopan, maka berbuat sopanlah sama orang. Ya, kita ingin dibaikin, ya baikin orang. Nah, kemarin tuh ada pertanyaan, kita udah baik-baikin, tapi orangnya kok jahat. Ya udah, itu urusan dia. Yang penting tujuan kita adalah kita baik, kita menunjukkan kepribadian yang baik, kita menunjukkan kita orang yang ramah, yang sigap, yang siap. Nah, kalau ada yang tidak seperti itu, ya udah, itu urusan dia, gitu kan. Jangan sampai kita ngebalas, terus itu tadi orang ngelihat, wah sama aja lu sama dia, gitu. Nanti kan dibilangnya gitu. Jangan menjatuhkan martabat diri sendiri. Karena cara berbicara kita itu termasuk ini penilaian orang, martabat kita itu seperti apa, level kesopanannya, level keterpelajarannya orang tuh gimana. Oke, terus tidak membicarakan gosip. Nah, nggak boleh ya ngegosip. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Nah, gosip sama keburukan orang lain apa bedanya? Nah, kalau gosip itu bisa juga cerita baik, bisa cerita jelek, tapi belum dikonfirmasi kebenarannya. Itu namanya gosip. Tapi kalau membicarakan keburukan orang lain, bisa jadi keburukannya memang benar, tapi itu dibahas-bahas. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, terus dalam berkomunikasi, selanjutnya, yang paling penting harus kalian punya adalah memiliki pengetahuan yang luas. Nah, untuk memiliki pengetahuan yang luas, bagaimana caranya? Banyak baca. Ya, bacanya jangan baca Wattpad aja. Jangan baca novel aja. Yang perempuan nih, jangan baca Dreamy aja. Tapi yang dibaca adalah misalnya berita, liputan terkini apa. Kayak kemarin jam 4:30 sore ada keputusan bersama Menteri tentang bagaimana tahun ajaran baru tahun ini diberlakukan misalnya. Apakah boleh masuk sekolah, apa nggak boleh. Kan kemarin udah dikasih tahu. Nah, itu kalian harus ngikutin perkembangannya seperti itu. Atau kalau sekarang karena masa pandemi, berapa sih jumlah korban yang selamat, korban keseluruhan gimana, terus apa sih langkah yang apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat dari COVID, itu kan termasuk pengetahuan umum, pengetahuan luas yang harus punya di masing-masing orang. Itu ya. Terus disertai sikap tubuh yang baik, menunjukkan minat. Nah, sikap tubuh yang baik ini kelihatan misalnya dari kepala. Nih ya, kalau online gini nih kelihatan misalnya dari gerak kepala. Kalau kepalanya terus mukanya gini atau narik ke belakang. Nah, kepala yang ditelengin terus narik badan ke belakang, apalagi agak turun gitu ya, bahunya bengkok. Itu biasanya menunjukkan bosan. menunjukkan bosan, menunjukkan males. Nah, tapi kalau tubuh yang penuh minat tuh ya, biasanya tegak, dia kelihatan auranya gitu ya. Aura, bukan aura kasih, aura apa sih bilangnya? Aura-aura memang ketertarikan, penuh minatnya. Dan biasanya kalau orang memang berminat, menunjukkan minat, badannya tuh lebih condong mengarah ke lawan bicaranya. Contoh nih ya, misal kalian nanti observasi atau pernah dulu ngeliatin temen yang lagi PDKT atau pengalaman saat PDKT. Saat PDKT deketin cewek, ya kan Edi deketin cewek, ngomongnya jauh-jauh atau agak gini deketin ceweknya, pasti agak deket kan? Nah, itu apa? Karena menunjukkan minat terhadap cewek itu. Terus respon ceweknya, kalau si ceweknya juga malah deketin lagi, itu artinya ceweknya mau. Ceweknya juga punya si apa namanya,
punya perasaan yang sama, punya minat yang sama. Tapi kalau si perempuannya, misalnya kamu deketin, terus dia mundur, itu berarti udah nggak ada harapan, tinggalin cari yang lain gebetannya. Ya, itu cara yang simpel sebetulnya untuk lihat minat orang. Dan itu bisa dipraktekin di dunia kerja, di apa. Nah, jadi kalau ngelihat lawan bicara kita, nah, dia ngelihat gelagatnya, oh mukanya datar, badannya agak ke belakang gitu pas ngomong. Nah, mungkin ada yang salah. Selain kemungkinan misalnya, tapi juga itu ya kemungkinannya misalnya, sebetulnya dia minat, tertarik, tapi karena ngomong langsung mungkin ada sesuatu kekurangan dalam diri kita, misalnya lagi puasa, hawanya bau gitu ya, hawa mulutnya. Nah, mungkin itu juga termasuk hal-hal yang bisa mengganggu dalam komunikasi. Jadi, ya terkait lagi dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, tetap kebersihan diri dijaga, penampilan diri dijaga. Nah, sekarang tata krama, sopan santun tingkah laku dijaga, dan cara berbicara juga dijaga. Nah, ini yang kita bahas. Jadi, paket komplit. Kalian tuh harus siap dengan paket komplit ini. Oke. Terus, pilihan bahasa dan kata yang baik dan benar. Kadang pilihan bahasa tuh bisa baik, tapi belum tentu benar. Misalnya, saya nih, kan kalian, audiensnya, partisipannya kalian, yang mendengarkan siswanya nih kalian. Nah, tentu pilihan bahasa yang saya gunakan akan berbeda. Kalau saya bilang, kita harus berkolaborasi di sini, agar bisa optimal daya kerja kita. Kan nggak ngerti kan apa yang saya ngomongin. Padahal itu kata-katanya yang baik. Nggak ngerti kan? Apa sih kolaborasi? Apa sih optimal? Nggak ngerti kan? Ada yang ngerti? Tapi kalau saya bilang dengan kata-kata yang bisa kalian mengerti, misalnya, ayo kita sama-sama kerja sama biar targetnya bisa tercapai sepenuhnya. Lebih ngerti kan? Maksudnya sama, tujuannya sama. Nah, itu tadi. Pilihan katanya juga seperti itu. Jadi, atau seperti ngomong sama anak-anak. Kok kita ngomong sama anak-anak, sana tidur siang itu bisa menguatkan badan, ini apa segala macam. Anak-anaknya bakal masuk nalarnya, walaupun itu baik, walaupun itu benar. Tapi harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti anak-anak. Tidur, nanti bisa cepetan mainnya, atau bisa kuat badannya, terus mainnya nanti gini. Nah, itu dikasih alasan yang masuk akal di anak, jangan di kita. Gitu. Kalau berbicara dengan anak. Dan berbicara dengan teman juga seperti itu. Pilihan katanya seperti saya bilang tadi, nggak ribet. Kalau di usia kalian kan belum ngerti kolaborasi, optimalisasi lah, apalah. Nah, itu kan istilah-istilah itu kalian belum mengerti. Tapi itu harus kalian ngerti ya. Karena nanti begitu kalian masuk ke dunia kerja, kalian harus tahu itu istilah-istilah seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada pertanyaan karena nggak ngerti semua apa yang saya ngomongin, kayak mimpi atau apa. Ayo, silakan. Itu aja sih poin-poinnya komunikasi yang harus dicatat, digarisbawahin. Jadi dulu tuh, saya pernah kerja jadi operator telepon ya Telkomsel, ya, yang satu hari saya harus menerima minimal 80 telepon dalam 8 jam. Itu harus selesai. Kasus apa yang diminta sama pelanggan yang nelpon tuh harus tuntas. Jadi customer care by online dulu namanya Caroline. Kalau sekarang masih ada Caroline nggak? Telkomsel. Lebih virtual kali ya, udah pakai rekaman suara. Nah, kalau dulu tuh kita harus belajar gimana orang tidak melihat muka kita, tapi suara kita tetap terdengar ramah. Tuh. Sama, kalian juga seperti itu. Kalau nggak ngelihat orang aja, kesannya sudah ramah, apalagi dengan melihat orangnya. Biasanya sejalan. Untuk menghasilkan suara yang ramah, biasanya ekspresi muka kita juga dibuat senyum. Coba ya, nanti kalian rekaman sendiri kalau nggak percaya.
ada HP kan, ada voice recordernya. Nah, di voice recordernya nanti coba kalian rekam, ngomong kalimat yang sama, tapi yang satu ekspresi mukanya cemberut, yang satu ekspresi mukanya mau mewek gitu, mau nangis. Nah, yang satu lagi ekspresi mukanya senyum. Terus nanti kalian dengerin lagi tiga-tiganya. Mana yang lebih enak? Pasti yang sambil senyum. Ya, jadi itu tuh poinnya di situ. Terus gini, ada etiket-etiket misalnya menerima telepon. Dulu kan diajarin ya saat SMP bagaimana berkomunikasi yang baik di bahasa Indonesia tuh biasanya, atau di bahasa Inggris kadang-kadang juga diajarin. Misalnya, hello, how are you? Who's speaking? Gitu kan. Halo, dengan siapa? Dengan siapa saya berbicara? Itu kan ditanya. Atau memperkenalkan diri, ya dengan saya Lydia. Cari siapa ya? Kalau zaman dulu kan gitu. Kalau sekarang pakai HP karena udah simpen datanya semua, langsung lihat, oh iya kau, gitu. Tidak ada lagi kesopanan seperti kami dulu yang zaman telepon rumah kan nggak tahu siapa yang telepon. Nah, tapi sekarang itu tetap harus diberlakukan kembali. Kenapa? Siapa tahu yang menelpon ini penting panggilan kerja atau apa gitu ya. Dari nomor yang tidak kita kenal. Tetap gunakan sopan santun kalian karena udah diajarin, gunakan salam. Ya, selamat pagi. Dengan siapa? Jangan, ya, cari siapa? Siapa deh? Jangan ya. Jangan. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Karena sekali lagi saya bilang, masa seperti ini, seperti pengumuman kemarin juga kita belum tahu ini gimana bisa masuk kelas lagi seperti apa. Kemungkinan semua pekerjaan juga lebih ke virtual, ke ini ya, ke online seperti ini. Nah, yang dijadikan modal utama itu adalah nih cara berbicara yang baik, cara berbicara yang sopan, ekspresi muka yang sesuai. Nah, nanti begitu tatap muka langsung, nah baru dilihat sikapnya, gerak tubuhnya, sekalian semua paket komplit. Tapi untuk sementara ini yang diperhatikan adalah tuh kata-kata yang keluar, komunikasinya seperti apa, baik tidaknya pilihan katanya, dan ekspresi muka. Jelas? Jelas nggak? Jelas nih. Oke, sampai sini beneran nih. Silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Karena saya yakin sangat-sangat susah mengubah dialek. Dialek itu apa ya? Logat. Iya, logat. Mengubah logat. Itu susah. Caranya gimana? Ya, latihan tiap hari. Kalau misalnya kita logatnya bawa logat Batak karena kebiasaan pakai bahasa Batak di rumah. Boleh, tapi dengan menggarisbawahi tidak ini ya, tidak menghilangkan budaya yang melekat pada diri, tidak. Tapi untuk lebih nyaman, lebih aman dan membentuk tadi yang lebih efektif juga lebih bisa dimengerti orang. Nah, boleh dengan berbicara sesuai dialog nasional, dialek nasional. Jadi jangan kelihatan itu logatnya. Bisa nggak latihan? Nasti lipstiknya kelihatan, cakep. Tapi rambutnya masih basah. Rosaria kok cemberut. Dewi udah berseri-seri muka ya, senyumnya udah ini. Haira senyumnya kurang. Senyum Haira. Tuh. Amelia Savitri udah cakep tuh. Dandannya udah oke. Alisnya udah cetar. Bagus. Oke. Terus, oh iya, masalah alis nih. Kan untuk beberapa yang muslim katanya nggak boleh ya beresin alis. Ya udah, kalau memang kalian tidak mau ngerapiin, nggak apa-apa. Tapi tetap dibuat garis alisnya tuh dandan yang benar. Jadi ya bolehlah dibedakin, dirapiin apa. Tapi kalau memang nggak mau dicabut, dirapiin nggak apa-apa. Itu memang balik lagi ke orangnya, ya. Tidak diwajibkan. Siapa nih Hotmian? Hotmian jaringan lelet. Tunggu, saya baru lihat chat nih. Pakai IndiHome ya. Putri Sandini sama Hana Grace tadi nggak bisa lihat.
Bengi juga nggak bisa lihat. Ini ya, kayak Owen ini, Michael Owen. Miss, izin ke kamar mandi, Miss. Nah, pemakaian kalimat kamar mandi cocok nggak? Terkait dengan Ya. komunikasi tadi. Ya. Nah, Ya, Ya, Miss. pakai kata apa yang lebih cocok? toilet. Izin Izin ke Toilet. belakang. WC umum. Izin. Jangan lah, WC umum. Jangan. Kalau nanti kalian belajar tuh kalau perempuan, toilet itu secara internasional bilangnya bukan toilet. Powder room, ruang bedakan. Oh, bedaan Powder di room. WC. Kalau laki-laki, Miss. Kalau laki-laki tetap restroom bilangnya, restroom. Restroom. Ruang istirahat. Tidur di kamar mandi. Tapi kalau kamar mandi yang standar ya, kayak nanti ngintip di airport internasional tuh, masuknya tuh ada sofa dulu, ada lounge dulu, baru masuk ke dalam tuh ada kamar-kamar mandi. Tuh. Oke. Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak? Ini kalau tidak ada pertanyaan, saya mau coba. Hari Rizky. Iya, silakan, Ki. Menghilangkan wajah berminyak gimana, Miss? Nggak mau hilang-hilang. Oke. Wajah berminyak nggak hilang-hilang. Digoreng. Ya, Tepung. Tepung. tepung katanya. Enggak ya. Nah, untuk wajah berminyak, boleh beberapa cara. Kalau ini resep tradisionalnya tuh pakai bedak dingin. Tahu bedak dingin? Enggak. Miss. Udah taruh Bedak dingin. kulkas. Nggak tahu. Coba tanya mama ya. Tahu bedak dingin nggak? Hah? Tepung berkulkas. Iya. Bukan tepung taruh kulkas. Dia biasa tepung beras ditumbuk gitu, ditaruh wangi-wangi apa gitu kan. Nanti dioles di muka. Tapi itu memang, atau maskeran. Nah, rajin maskeran, pakai masker bengkuang gitu ya. Itu bisa ngurangin minyak. Atau timun. Tahu timun? Tahu, Miss. Dibelah, digunyuh-gunyuh aja bentar, 10 menitan, didiemin, cuci muka. Tapi lakukannya, misalnya hari ini bikin, besok enggak. Hari ini bikin, besok enggak. Selang-seling. Itu biasanya ngurangin minyak. Terus, ngurangin minyak lagi adalah yang paling susah itu karena bawaan. Faktor hormonal kalau laki-laki biasanya. Sama kayak saya juga. Saya orangnya tukang keringatan. Jadi mukanya lebih berminyak. Tapi muka berminyak itu kulitnya lebih awet muda. Kenapa? Lebih kenyal dia nanti saat udah tua. Kayak umur saya, dia lebih kenyal. Nggak kering, nggak cepet kering. Jadi sebetulnya masing-masing kulit itu, kulit normal atau kulit berminyak, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kulit berminyak selain tadi lebih kenyal, lebih awet gitu ya, tapi juga bisa bawa banyak masalah seperti jerawat gitu ya kan Ki ya. Karena minyak itu kecampur tadi dengan debu, dengan apa, nggak langsung dibersihkan bisa berminyak. Nah, boleh juga pakai banyak sekarang sabun atau krem muka yang mengandung oil control, pengontrol minyak, itu boleh dipakai. Kayak misalnya yang produk paling umum itu, boleh nyebut merek ya? Boleh ya? Clear and Clear. Clean and Clear. Dia sabun cuci muka kecil aja dari Johnson. Pakai sabun tuh nggak banyak-banyak ya, setetes 2 tetes, gosnyoh gitu ya, di tangan sampai berbusa, baru dicuci. Jangan sampai kayak mau mandi gitu, penuh 1 tangan, enggak. Dikit aja setetes 2 tetes. Nah, jadi kalau 1 botol yang kecil itu juga bisa tahan 2 bulan sebetulnya kalau ini. Nah, untuk muka lebih berminyak, harus lebih sering cuci mukanya. Tadi, dan habis cuci muka jangan lupa lap bersih-bersih, atau itu tadi udah bersih udah ini pakai krem. Kalau krem untuk kulit berminyak pilih yang encer. Jadi ada lotion muka, ada krem. Lebih bagus pakai yang krem. Lebih bagus pakai yang lotion. Kalau perempuan tuh misalnya apa ya, kayak pelembab gitu ya. Ada lotion pelembab. Nah, lebih bagus pakai yang lotion daripada pakai yang krem. Karena kalau pakai yang krem dia bakal memicu minyak lebih banyak. Tapi kalau yang lotion kurangan. Itu seperti itu. Bisa dimengerti?
Dicoba dulu ya. Nanti kalau nggak berhasil boleh tanya lagi. Nanti kita coba cari lagi solusi yang lain. Ya, Oke. Miss. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Miss Agung, Miss. Ya, Wida dulu. Wida, silakan Miss Wida. jarang ngilangin flek hitam sama beruntusan kayak mana, Miss? Nah, beruntusannya sama flek hitamnya dicari dulu penyebabnya apa. Jerawat. Kalau beruntusannya karena panas, karena hormon, itu berbeda. Kalau karena panas, berarti ya hindari panas gitu ya. Begitu panasnya udah nggak ada, kulitnya dirawat bisa bagus lagi. Tapi kalau karena hormon, jerawat kecil-kecil gitu karena masalah hormonal, berarti harus dilihat perubahan hormon yang terjadi pada tubuh kalian disebabkan apa lagi? Apakah pola makan? Apakah karena lagi puber? Nah, ini kalau karena pola makan bisa ngaturnya. Oh, berarti harus hindarin makanan yang berlemak, harus perbanyak sayur dan buah misalnya. Nah, tapi kalau karena hormon, karena lagi puber gitu ya. Nah, ini yang susah. Karena itu bawaan badan kalian nggak bisa kita atur. Tapi cara terbaiknya adalah itu tadi, rajin bersihkan muka dengan langkah-langkah yang tepat yang udah diajarin, mulai dari bersihin muka, sabun mukanya, pakai susu pembersih, pakai penyegar, pakai apa, nah pakai pelembab. Nah, kalau memang aturan itu dipakai dengan teratur, dilakukan dengan disiplin, sebetulnya tidak akan terjadi kulit bermasalah. Palingan pas mau deket-deket datang bulan, misalnya nih, kayak saya nih. Udah jerawat 1, 2. Nah, tuh. Tapi nggak selalu. Nanti begitu lewat masa siklusnya, langsung bersih lagi mukanya. Gitu. Ya udah. Terus kalau jerawat yang agak-agak kecil-kecil, itu boleh dibantu nanti pakai jeruk nipis. Diiris aja, ditaruh. Itu nanti bakal gremet-gremet gitu, kayak gatel gitu muka ya. Tahanin 5 menit, habis itu cuci muka dengan bersih. Terus saran saya setelah pakai susu pembersih, pakai sabun muka. Jadi kebalik. Pakai sabun pembersih dulu, susu pembersih dulu, baru pakai sabun. Kenapa? Karena untuk kulit-kulit yang berminyak tadi ya, kulit yang bermasalah, yang agak-agak sensi, itu kalau pakai susu, kalau sabunan dulu baru pakai susu, kadang susunya masih nempel. Susu pembersihnya masih nempel. Nah, susu pembersih ini bikin lembab muka, nah bikin minyak lebih banyak keluar. Kalau nggak bersih, pakai makeup lagi, nggak bagus, nah nggak rata. Nah, itu bisa jadi gerutul-gerutul, beruntusan juga bisa muncul di situ. Nah, jadi boleh dicoba dulu ya. Oke. Ada lagi? Tadi siapa lagi yang mau nanya? Agung, Miss. Iya, Agung. Siapa? Gantian, yuk. Agung, Miss. Agung duluan, ayo Agung. Mau nanya, Miss, cara untuk perbaiki rambut ikal dan bercabang itu gimana, Miss? Kalau rambut bercabang, cara memperbaikinya adalah potong. Potong rambutnya. Yang bercabang tuh dibuang dulu. Habis itu rajin-rajin keramas dengan benar dan pakai conditioner. Tapi kalau untuk ikal, kalau rambut ikal itu sebetulnya anugerah ya. Ada orang yang rambutnya lepek, itu minta kembang. Ada yang rambutnya kembang, malah minta lepek. Susah nih manusia, nggak ada bersyukurnya, ya. Kurang. Jadi, kalau zaman sekarang tuh misalnya cowok rambutnya ikal, kembang, tidak menutup kemungkinan. Silahkan kalau berani, kalau mau, silahkan smoothing. Ya, silahkan smoothing rambut, rebonding, smoothing silahkan. Cuma enggak lah, biasanya itu. Ya, makin rusak, Miss. Makin rusak. Itu tadi, makanya jangan. Lebih bagus kalian rawat, jadi yang... Tapi rata-rata biasanya cowok tuh jarang loh rambut pecah. Kecuali dia kejemur matahari dalam waktu yang lama. Sering jemuran gitu. Jadi itu juga biasanya rambutnya jadi merah terus pecah. Kalau ini kan Agung rambutnya bagus, hitam kalau saya lihat di sini ya. Karena lihat dari jauh. Rambutnya hitam malah berminyak. Miss. Kalau pendek, Miss. Iya. Kalau panjang. Kalau kita kerja kan nggak mesti panjang rambutnya kan. Mau dipanjangin gimana coba? Nah, ya. Ya, Miss. Tuh, oke.
Oke, makasih, Miss. Iya, terima kasih. Terus, silakan. Yang lain siapa tadi yang mau nanya? Rizky, Miss. Iya, silakan Rizky. Kemarin kan Miss bilang untuk ngilangin bekas luka pakai daun sirih ya, Miss, Iya, digoreng. bisa. Nah, itu Berhasil. belum dicoba sih, Miss, baru mau nyoba. Terus, Itu pakai minyak sayur atau iya, gimana? Terus minyak itu, sayur yang terus itu bersih. Miss, gorengnya Goreng bentar aja, sampai terus agak keriput, goreng angkat, tempel. Lagi hangat-hangat tuh tempel. Kayak goreng apa ya? Kayak goreng bakwan. kayak goreng kerupuk bayam. Pernah bikin keripik bayam nggak? Jadi daunnya selembar, Nggak berapa pernah. lembar lah ya? Digoreng, udah agak mendidih-didih minyaknya, angkat aja. Jadi di daun sirihnya itu agak kerunyut dikit, ya. Tapi jangan sampai hitam gitu, jangan gosong. Basah aja dari sedikit, panas hangat gitu. Diangkat, ditiris, udah ditempelin. Dicoba aja dulu. Yang udah nyoba tuh, yang saya bilang bagus kok kakinya. Kakinya tuh banyak limperan bekas gigitan nyamuk, jadi bersih lagi. Tapi kalau mau yang cepet, kan itu agak ribet ya. Boleh pakai dermatik tuh boleh. Selama kulit bekas lukanya rata, ya warnanya pecah-pecah gitu. Tapi rata, nggak ada bolong, nggak ada apa. Pakai dermatik tuh cepat sembuhnya. Cuma dermatik mahal. Ya Rizky, silakan dipilih yang mana maunya. Makasih, Miss. Terima kasih. Dilan, kenapa bengong? Ayo, mau nanya apa? Saya mau nanya, Miss. Ya, silakan. Siapa nih? Dela ya? Kan nanti kalau dunia kerja, Miss, kita mesti senyum. Mm-mm. Saya kan orangnya mudian parah lah, Miss. Bisa dibilang mudian parah. Itu gimana, Miss, ngejaga biar kayak tetap senyum aja gitu, Miss. Walaupun lagi bad mood kali lah, Miss. Oke. Semuanya kalau saya bilang di sini. It's all about mind. Jadi kita sedih, kita gembira, kita baper, itu sebetulnya pola pikir. Mood jelek juga itu sebetulnya karena pengaruh kebiasaan pola pikir yang jelek. Contoh, pergi kerja di jalan, ban motor kempes. Orang yang ingin nih cepet mikir negatif, aduh sialan nih, ngapain orang udah buru-buru, udah telat bangun, malah bocor lagi. Nah ya, nah itu bikin mood tambah jelek. Tapi kalau misalnya dia mengatasinya dengan, waduh, ya udahlah, nggak apa-apa lah, biasa. Udah lama nggak bocor nih, hari ini bocor, ketawa aja, bawa seneng aja. Nah, orang yang begitu juga bakal bisa ngejaga moodnya lebih bagus. Dan biasanya orang-orang yang bisa ngubah pola pikir yang negatif jadi positif itu juga bakal lebih kuat, lebih tahan terhadap stres. Ya, lebih tahan stres dia biasanya. Jadi ini, saya juga termasuk orang yang suka negative thinking dulunya ya, cepet. Aduh iya nih, dia aja, misalnya kakak beradik, iyalah dia aja anak mama, aku enggak, gitu misalnya kan. Mama saya sama dia aja. Nah, terus, itu apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ulang di otak kalian, di dalam hati kalian, itu bakal jadi mantra yang bakal jadi kenyataan. Hati-hati. Ya, jadi kalian mau berubah, mau jadi yang bagus, mau jadi yang baik, itu semua kalian yang bikin nih konsep di otak. Nah, kalau udah diulang terus, biasanya bisa. Jadi lagi sedih, lagi nggak mood, lagi itu, ya udah dari sekarang mau marah pun, mau sedih pun, coba pasang muka senyum. Tapi tadi ingat juga ya, ada yang harus sesuai ekspresi dengan perkataan. Nah, lihat situasinya. Tapi kalau kita dalam saat bekerja, kita kan harus dalam komunikasi dan emosi yang netral, yang standar, yang wajar, bahkan yang happy, yang seneng kerjanya gitu ya. Jadi emosi negatif kayak marah, kecewa, sedih, nah itu abaikan dulu. Pasang muka tipu. Pasang muka tipu. Pasang muka dua nih. Iya. Kalau
lagunya Peter Pan kan, buka dulu topengmu. Kalau kita kerja enggak, pasang dulu topengmu. Ya. Pasang topengnya. Bisa. Bismillah bisa. Jadi, saya tuh dulu sama kayak Dela mungkin kan, suka jutek, temennya dikit, suka ngomongnya, nah itu. Nah, sekarang beda. Kenapa? Bisa dilatih, bisa diubah. Makanya kepribadian melekat, dulu kita udah pernah bahas, kepribadian kita yang pemarah, yang cengeng, yang baperan, yang segala macam, itu nggak bisa dilepas. Itu udah bawaannya. Tapi bagaimana kita mengontrol agar kita bisa komunikasi dengan baik dengan orang, menampilkan pribadi yang efektif, itu bisa kita atur. Kita bisa atur. Kan kita gini, saya sedih. Banyak orang nih yang berinteraksi dengan saya. Nggak mungkin kan saya jelaskan ke semua orang, saya ini lagi sedih, kalian harus ngertiin saya. Ya. Atau saya lagi marah nih, kalian harus ngerti, saya lagi marah. Saya nggak suka sama ini, sama ini. Nah, enggak. Daripada kita ngurusin banyak orang, bagus kita mengatur diri sendiri. Saya marah, saya sedih, tapi saya harus bisa kontrol. Saya marah dan sedih tidak pada tempatnya di sini. Tempat marah dan sedihnya di tempat lain tuh, sama objek yang lain. Nah, tuh harus ada kesadaran seperti itu biar bisa berubah. Ya, Dela ya, berusaha, semangat. Bisa kok, bisa. Iya, Miss. Gak ada Makasih, yang nggak Miss. bisa. Oke. Silakan. Siapa lagi tadi mau bertanya? Ya, Cynthia. Silakan. Saya mau bertanya, Miss. Cara Silahkan. mengurangi lemak itu gimana ya, Miss? Lemak di mana? Pada perut. Lemak perut. Oke. Olahraga. Kalau lemak perut. Iya, bener. Olahraga. Tuh. Nah, olahraga yang bagaimana? Nah, boleh nanti dicari di YouTube. Klik aja langsung. Olahraga mengecilkan perut. Nanti dikasih tahu triknya. Nah, biasanya tuh sejenis push up, sit up gitu ya. Abdomen inilah gerakannya, atau gerakan kaki yang naikin ke atas, boleh dicari aja di situ. Terus yang paling penting lagi adalah agar lemaknya bisa kebakar, jangan bertambah lagi, pola makannya yang harus diatur. Pola makannya tentunya juga harus menghindari lemak. Silahkan makan protein ya, kalian kan masih masa pertumbuhan, jadi silahkan makan daging, makan ayam, makan ikan, tahu, tempe, itu kan protein tuh, untuk pertumbuhan kalian. Tapi, nah, kurangi itu tadi, karbohidrat, terus kalau daging misalnya ada yang gapah-gapah, tuh ada yang kerenyal-kerenyal, lemak-lemak, itu dikurangin, terus diaturlah dari sekarang. Kalau sekali-sekali boleh, misalnya bablas makan bakso pakai daging cincang, silakan. Oke, halo, sorry, tadi saya kelempar dari kelas, gangguan sinyal. Oke. Tadi sampai mana ya? Saya suka lupa nih kalau terinterupsi. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Ada lagi pertanyaan lain, silakan. Niko mau Miss, nanya? ya, Miss, mau nanya, Miss. Mm. Tadi Miss bilang kalau pakai jeruk nipis Miss, untuk muka nih, bagus Miss ya. Kenapa? Pemakaian jeruk nipis pada muka, tadi Miss Iya. bilang kan bisa untuk meringankan gitu Miss. Jerawat, ya. Ya. Jerawat. Tapi apakah jeruk nipis itu bukan untuk tipis muka itu Miss? Untuk tipis muka enggak. Jadi Iya. untuk pemakaian dengan benar,
Mudah-mudahan bagus. Tadi kan udah saya bisa bilang, boleh hari ini pakai besok enggak, hari ini pakai besok enggak. Oh, Kalau jarang-jarang yang gitu. bikin tipis gerutus malah terkopek-kopek gitu, alergi. Nah, itu karena pemakaian tidak sesuai anjuran. Jadi Berlebihan misalnya gitu, dia Miss. bolak-balik pagi sore dia pakai gitu. Tapi kalau pakainya dengan benar, misalnya 1-2 hari sekali lah ya, hari ini pakai besok enggak, hari ini pakai besok enggak, selang-seling, itu biasanya sih nggak nimbulin efek yang kayak kulit tipis segala macam tuh enggak. Tapi Miss, Termasuk ya. coba nih Miss ya. Kalau muka ini kan tergantung sesuai dengan kebutuhan juga Miss ya. Iya. Iya, sesuai sama kulitnya. Saya coba Miss pakai sabun Shinjui Miss ya. Ternyata juga bikin muka lembab gitu, nggak banyak minyak lagi gitu Miss. Soalnya saya udah berapa tahun ini pakai Shinjui aja, insya Allah muka saya bagus. Nggak ada minyak, malah berubah gitu Miss. Iya. Ada perubahan Miss. Berubah jadi kayak apa? Kayak Satria Baja Hitam. Power Ranger. Berubah gimana? Berubah jadi lebih ganteng. Makin bersih. Dari sebelumnya kusam. Boleh. Jadi boleh ya coba segala macam. Makanya saya pernah bilang, saya justru kalau pakai susu pembersih itu yang murah meriah, pakai Viva malah cocoknya, atau pakai Sari Ayu malah. Tapi tiba pakai yang mahal, malah nggak bisa. Nggak efek gitu, nggak ngefek. Nah, jadi memang untuk merek-merek tertentu, masing-masing orang beda. Boleh, silakan dicoba eksplorasi. Terus saya pernah salah, kalau mau nyoba di sini dulu nih, bawah leher ini, di leher nih, bawah kuping. Nah, kalau mau nyoba krem, apakah gatal, apakah alergi atau apa, di sini dulu. Sabun-sabun tuh boleh di situ. Terus Niko, itu Shinjui yang dipakai memang khusus sabun muka ya? Iya, sabun muka Miss, nggak untuk sabun badan. Karena kan ada orang yang pakai sabun badan untuk sabun muka. Nah, itu yang salah. Kan ada juga yang gitu, Miss. Iya. Tapi kalau cocok, silakan ya. Kalau cocok, silakan. Tapi kalau nggak cocok, nah itu tadi. Kalau misalnya, wah saya tiap hari begini, terus muka saya kok tambah kucel. Nah, itu berarti nggak cocok. Ya. Kalau cocok, itu berarti mukanya makin ganteng, mukanya makin cantik, mukanya makin kinclong. Itu artinya cocok perawatannya. Ya. Gampang. Kalau cocok, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau nggak cocok, perubahannya nggak ada, gitu ya. Nggak ada perubahan. Atau malah tambah hancur, tambah rusak. Seperti itu. Terima kasih ya, Niko. Siapa tahu tuh. Siapa tadi? Si Hari Rizky mau coba pakai sabun Shinjui juga. Tapi kalau dari zaman saya dulu, masih segede kalian ya, masih seumuran kalian, sampai sekarang, yang masih dipercaya secara umum untuk mengontrol minyak itu Clean and Clear Oil Control Foam. Jadi kecil aja sabun gitu ya, jadi pakai itu. Bisa. Oke. Herlis mau bertanya? Khaira? Sudah deket-deketin muka ke layar, mau tanya? Miss? Enggak, iya. Siapa lagi? Yang dari pernyataan Niko kan, Miss? Saya dulu waktu kelas 1 sama 2 SMA, itu sabun cuci mukanya sabun badan, Miss. Malah nggak berjerawat sama sekali, Miss. Ya itu tadi. Tiba pakai yang kayak Garnier, itu malah beruntusan kecil-kecil, Miss. Tapi kalau pakai sabun muka, kering, Miss. Nggak kayak lembab gitu, Miss. Oke. Sabun mukanya sabun apa? Sabun badannya sabun apa? Lifebuoy, Miss. Sabun batang. Lifebuoy. Nah, kenapa? Nah, mending sabun baby. Oke, diperhatikan gini ya. Lifebuoy kan sabun antiseptik. Nah, kemungkinan mukanya berjerawat, aktivitasnya banyak di luar, sehingga begitu pakai itu bagus malahan, mati kumannya. Tapi begitu pakai Garnier, tadi itu ya, makanya kadang-kadang sih malah pakai antiseptik, anti ketombe. Saya udah pernah bahas kan, anti ketombe. Itu bikin rentan. Jadi begitu nggak pakai lagi, kena ketombe gitu ya. Jadi nggak bisa lagi diobatin gitu. Jadi sama kayak muka juga gitu.
udah kebiasaan pakai sabun antiseptik, begitu pakai yang normal, pakai yang lain. Nah, jadi harus pakai yang itu, jadi harus balik lagi. Jadi memang benar tergantung kepada orangnya masing-masing. Tiap orang tuh punya ambang sendiri-sendiri, punya batas sendiri-sendiri. Memang iya. Dan merek juga nggak bisa disaranin sepenuhnya kan, karena masing-masing orang berbeda tingkat kecocokannya. Sama kayak kalian sakit kepala aja lah. Kalau saya sakit kepala, saya justru minum kopi biar hilangin sakit kepala saya. Saya nggak makan obat, saya minum kopi. Nah, kalau orang lain mungkin makannya Panadol, ada yang lebih cocok minumnya misalnya apa Bodrek misalnya atau apa. Nah, jadi masing-masing orang memang punya ambang yang berbeda, ketahanan yang berbeda di tubuhnya masing-masing. Yang tahu siapa ya kalian sendiri. Caranya gimana ya? Coba, temukan yang terbaik, yang cocok, udah tahanin. Tuh. Ya. Silakan. Lagi, silakan. Sebelum bertanya itu dibayar. Kejam, Miss. Kejam. Soalnya ini terakhir loh pertemuan sama saya. Kenapa gitu, Miss? Habis materinya. Kita tinggal ujian. Jadi kurikulumnya memang demikian. Ini habis nih hari ini. Terlalu singkat, Miss. Terlalu singkat. Kenapa? Masih ingin bersama saya selalu. Pengennya bertatap muka langsung, Miss. Jadi memang disisakan satu sesi nanti untuk buat kelas tatap muka sekalian merangkum segala hal yang ini diperlukan, sekalian ngecek kalian ya yang udah diajarin, cara dandan, cara jalan, udah dipraktekin atau belum, seperti apa. Insya Allah lah segera. Karena kemarin keputusannya kan silahkan untuk memulai tahun ajaran baru boleh di Juli bagi daerah-daerah yang aman. Nah, untuk kita sendiri di Medan itu zona merah. Jadi kalau kalian siap dengan segala resiko, dengan izin orang tua juga tentunya nanti mungkin bakal dibicarakan lebih lanjut. Ya, nggak wewenang saya, nggak teritori saya untuk membahas ini. Nanti mungkin dengan Miss Rama dan Mas Faris dan tim dari NAC yang lebih lebih punya wewenang untuk membahas hal ini. Tapi itu tadi, kalau memang mau masuk kelas, kalian juga harus tahu resikonya apa. Ya, karena saat ini tahu sendiri seperti apa. Kalau saya sih memang lebih seneng ya, tatap muka langsung, bisa langsung interaksi dengan kalian, bisa diskusi langsung, itu saya senang. Lebih senang memang. Jadi kelihatan. Karena gini, kalau kita dari sini aja, yang kelihatan kan cuma ekspresi muka, tapi sikap tubuh nggak kelihatan, postur badannya nggak kelihatan, dandanannya juga kalau diliatin satu-satu susah, di sini nggak kelihatan. Kayak Herdi itu udah dandan, tapi masih mungkin kurang di eyeshadow-nya misalnya kurang kelihatan atau apa. Kalau di sini tuh susah ngeliatnya. Tapi kalau langsung, tinggal panggil aja, sini, lihat, muter. Saya galak loh kalau ketemu langsung. Saya suruh muter, rapi nggak? Kalau nggak rapi, keluar. Beresin. Dalam 5 menit, 10 menit harus balik. Kalau nggak usah masuk lagi. Tuh. Udah kayak passion ya, Miss? Kenapa? Karena yang dinilai duluan, saat kita ini di dunia pelayanan, yang dilihat duluan adalah penampilan kan. Yang kita jual duluan kan ini nih. Gaya tubuhnya, senyumnya, sikap badannya, kerapiannya, itu kan yang dinilai dulu, dilihat dulu sama orang. Jadi kalau itu aja udah nggak lewat, udah gagal, ya gimana mau ke tahap selanjutnya? Tuh. Sama, kan jual tampang dulu, habis itu jual apa? Komunikasi. Nah, begitu ngomongnya nggak ini ya, ngomongnya nggak enak, ya udah batal juga, kalah juga gitu. Jadi semua itu harus dilengkapi. Jadi udah diajarin mulai dari awal, gimana dandan yang bagus, gimana ngomong yang bagus, gimana pribadi yang efektif, yang nyaman itu seperti apa, etiket apa yang harus dilakukan, apa yang nggak harus dilakukan, gimana jaga badan, semua udah diajarin nih. Ya, jadi tugas kalian tuh di rumah bukan santai-santai.
apa yang udah diajarin dipraktekin semaksimal mungkin. Ya. Buat apa? Nah, begitu nanti udah jadi habit, udah jadi kebiasaan, udah lancar, udah aman. Depannya aman. Miss, mau bertanya, Miss. Iya, silakan. Waktu kita ujian nanti waktu di sana, itu bagaimana, Miss? Apa masuk ruangan gitu? Bayangannya sih saat ini, kalau ujian misalnya ya, tidak berubah nih situasi pandemi ini, nggak berubah, mungkin ujiannya online. Ujiannya online. Kemungkinan ujian online. Nanti bakal dikasih link, dalam sekian jam, ditutup linknya, harus sudah selesai. Udah. Atau kalau misalnya memungkinkan, nanti pun di kelas dengan aturan new normal, harus jarak 1 meter minimal antara satu murid dengan yang murid yang lain, atau satu bangku satu orang gitu ya, tidak berbagi ini, terus harus lengkap pakai face shield, pakai masker. Cuma kalau pakai masker susah nih, nggak kelihatan cantiknya. Jadi mungkin pakai face shield ya, kayak artis-artis di TV yang siaran itu kan pakai face shield tapi nggak pakai masker, jadi make up-nya tuh kelihatan, cantiknya tetap kelihatan. Nah, mungkin seperti itu. Segera aja doain. Tapi itu tadi saya bilang, tergantung rebutan. Karena ini bukan hal yang main-main ya. Karena kan resikonya ke diri kalian sendiri. Contoh ya, kalian maksa datang ke Medan, sementara di kampung kalian aman. Kalian datang ke sini bawa surat sehat apa segala macam, terus sampai di sini kalian berinteraksi dengan orang-orang yang lain gitu ya, misalnya ke pasar apa kemana segala macam, terus jangkit di sana bawa ke kelas mengenai temannya, itu juga harus dilihat. Terus misalnya kalian tinggal di kosan atau tinggal di asrama bareng-bareng, kalau sesama orang sehat ya sama dengan kayak kita di rumah, sesama anggota keluarga yang lain tuh sama. Jadi apa ya, kayak isolasi mandiri gitu kan. Tapi kalau udah ini gimana coba? Terkontaminasi dari yang lain-lain misalnya. Kalau duduk misalnya di di warkop gitu, atau lagi beli nasi Padang gitu, terus ternyata kena di situ gitu, terus gimana? Itu yang harus diinin. Jadi kalau kami sendiri, saya pribadi, Miss Rama mungkin juga pengen sih kalian datang, sama kerinduannya nih sama. Kalian pengen sekolah, kami juga pengen ngajar tatap muka langsung, kami juga pengen berinteraksi dengan kalian langsung, sama kok. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya. Sama kok, pengen juga kalian datang supaya bisa kalian satu-satu. Kalau saya sih itu ya, bisa dilihatin, ini nih harus segini, ini harus segini, ini itu. Seperti itu pengennya. Memangnya orang tua kalian izin apa kalau misalnya kalian datang? Atau udah diusir? Kalian harus di rumah terus. Ini sudah sempat ke Medan. Cuman nggak bisa lewat. Hah? Udah datang dari Medan. Kalau Agung udah dari Medan, Miss. Oh. Mia diizinin, Miss, tapi nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Rizky belum dikasih, Miss, sama ayah. Tuh. Tol tutup, Miss. Tol tutup. Izin, Miss. Iya, makanya kan. Jadi izinnya tuh bukan hanya dari pemerintah, dari penyelenggara negara, tapi juga dari lembaga pendidikan ya. Nanti ada kontrol juga dari Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, itu semua harus lengkap. Dan harus diikutin standarnya semua. Tuh. Oke. Jamplas tutup. Ini kayak kelempar lagi nih ya. Halo, pada Ya, Miss. sorry, hilang lagi. Dengar nggak tadi saya udah ngomel panjang-panjang loh. Dengar, Miss.
Dengar sampai mana? Siantar, Miss. Dengar sampai siantar. Ya. Ada lagi nggak? Nih, kesempatan terakhir untuk bertanya sebelum saya akhirin dan bertemu lagi nanti langsung. Jadi ingat-ingat ya pesan saya, dandan yang rapi dari sekarang, disiplinkan diri dari sekarang, ubah pola pikir dari sekarang, ubah apalagi pola makan, pola tidur, pola istirahat, lakukan pola kebiasaan hidup sehat yang baik dan benar. Terus cara komunikasi, cara berbicara diatur dari sekarang. Jangan nanti ya terlalu formal juga ngomongnya sampai mamanya bilang, kok udah mama pakai sambat ya. Tapi ngomongnya tetap yang sopan. Biasanya sih perubahan yang bagus itu pasti orang lingkungan kita juga bakal senang. Ya. Miss, mau nanya, Miss. Iya. Lagi. Mengatasi mata. Kenapa, Hari? Mengatasi mata ini supaya jangan pedas PC-nya gitu, Miss. Maksudnya? Lihat HP nih. Oh, lihat mengatasi HP. Supaya jangan pedas matanya gimana? Ya udah, sering nangis. Untuk bikin mata nggak kering itu sering nangis. Kalau nggak ya pakai obat tetes mata. Nah, untuk sebetulnya yang normal maksimal untuk tatap layar HP, tatap layar komputer itu maksimal tuh 8 jam. Tapi ada jeda. Di jeda tiap kalau nggak salah saya itu 1 apa 2 jam di jeda. Dan kalau bisa tiap 15 menit, nih matanya dikedipin 10 kali. Baru ngeliat lagi. Ya, gitu tapi jangan juga kedip-kedip gini sambil ngeliatin orang. Dikira yang enggak. Ya. Karena apa? Saat berkedip nih ya, biasa saat berkedip itu kan mengistirahatkan dan juga bikin kontraksi otot mata itu lebih bagus lagi. Kembali normal gitu. Jadi silahkan boleh dicoba. Olahraga matanya gitu, kedip-kedip aja. Atau kedip melotot. Boleh. Ya, boleh dicoba. Hari kok ketawa? Serius loh ini, Ri. Matanya siram bensin baru. Siapa itu siram bensin? Kejam kali. Itu belum ketemu aja udah kayak gitu ya. Nanti udah ketemu entah kayak mana lagi. Jahat orang. Enggak lah. Baik Oke. ya. Habis? Vida mau nanya lagi? Ahmad Suheri? Habis, Miss. Menanya? Habis, benar? Nggak ada lagi? Benar. Kalau nggak ada, saya tutup. Tapi nanti untuk backup mungkin saya masih menghubungi Mas Faris untuk inilah ya, kasih bahan, kasih apa segala macam buat dipelajari. Jadi begitu ketemu di sesi tatap muka, mudah-mudahan kalian sudah bisa dandan yang rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, berjalan dengan anggun, karena nanti dia akan dites senyum, dites seru ngomong ya, dan kalian berjalan kayak kayak Pragawati di tengah ruangan gitu ya, Pragawati kayak model, jalan dengan senyumnya seperti apa, dengan ini yang bagaimana, nah, dan dinilai secara keseluruhan. Make-up-nya, pembawaan tubuhnya, cara berbicaranya. Ya, disiapin dari sekarang ya. Oke. Modulnya Miss, jadi Miss. Sebetulnya modul tuh udah saya kasih sama Mas Faris, ya. Cuma biar dibaca-baca, Miss, biar diingat-ingat. Iya, oke. Nanti saya koordinasi lagi, saya atau Mas Faris yang bakal masukin ke Google Classroom. Karena kalau untuk dalam 2 hari ini, karena saya tadi sudah sampaikan, saya fokus untuk ujian saya pribadi, saya bakal mikirin itu dulu. Karena kemarin juga tugasnya agak berat. Tugasnya tuh bikin animasi. Nanti. Oke, Miss. Oke. Ya, nanti saya kasih contoh animasi saya yang bermanfaat juga buat kalian. Nanti kalian bisa ketawa-ketawa sendiri. Wah, lucu ini animasi. Ya. Terima kasih ya buat hari ini.
Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, jaga kesehatannya. Semoga bisa berkumpul di kemudian hari dengan penuh semangat, penuh sukacita, penuh kegembiraan, ya, dan kesuksesan juga. Nah, Amin. terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Ayo. Makan. Makan dia. Lapar. Makan dong. Itu yang pakai kacang pramuka, mau pramuka di mana? Pakai kacang pramuka. Langit gitu. Udah sih dia loh. Kan pakai